Quran Muslimah, terjemah perkata. Al-Baqarah 134 ya. Tilka, itulah, ummatun, umat, qad, sungguh, kholat, telah lalu, laha, baginya, ma, apa, kasabat, telah ia usahakan, walakum, dan bagimu, ma, apa, kasabtum, sudah kamu usahakan, wala, dan tidak, tus'aluna, kamu akan ditanya, amma, tentang apa, kanu, dan adalah mereka, ya maluna, mereka kerjakan. Langsung tafsir jalan lain. Itu isyarat kepada Ibrahim dan Yakub serta anak cucu mereka menjadi mubtada atau subjek dan dipakai kata mu'annats atau jenis wanita disebabkan predikatnya yang mu'annats pula adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, maksudnya balasan atau ganjaran amal perbuatan mereka. Dan bagi kamu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, apa yang kamu usahakan dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa-apa yang mereka kerjakan, sebagaimana mereka tidak pula akan diminta pertanggungjawaban tentang amal perbuatanmu. Kalimat yang di belakang ini memperkuat maksud kalimat di muka. Ya, langsung ke syair ya Bu, lurusin dulu ini. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu adalah umat dahulu, mereka semua telah berlalu. Beda zaman dan beda waktu, kalian semua mesti tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apapun saja usaha mereka, itu semua untuk mereka. Jika baik mendapat pahala, jika buruk mendapat dosa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Demikian juga untuk kalian, sesuai apa yang diusahakan. Jika baik dapat kenikmatan, jika buruk dapat siksaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kelak tidak akan ditanyakan tentang apa yang mereka lakukan. Kalian akan bertanggungjawabkan atas apa yang kalian usahakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dari itu wahai Yahudi,
Jangan suka berbangga diri dengan amal moyang sendiri. Itu semua tidak berarti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kembali ke awal, Bu. Baca lagi. Itu adalah umat dahulu, mereka semua telah berlalu. Beda zaman dan beda waktu, kalian semua mesti tahu. Kita kan hidup sesuai dengan Zaman. zaman dan generasi. Ada zaman dulu, ada zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin beda keadaannya, Bu ya. Usahanya mungkin apa sajalah. Ya. Dulu, sekarangnya sekarang. Kalau seandainya dulu ada yang bisa kita ambil pelajaran untuk peningkatan iman dan takwa kita, untuk kebaikan hidup kita, ya silakan diambil pelajarannya, Bu ya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya malah habisin waktu, ya kita ungkap segala macam zaman dulu, tapi nggak ada faedahnya untuk kita, baik untuk peningkatan iman dan takwa kita, dan untuk kebaikan diri kita, buat apa, Bu ya? Jadi nggak usah berpikir jadul kalau nggak nyambung dengan sekarang. Tapi kalau sekiranya ada kebaikan untuk kita, ya boleh kita ambil sebagai pelajaran. Tapi kalau sekedar mengenang masa lalu, malah kita tambah makin stres, makin puyeng. Jadi ada yang mengingat masa lalu, jadinya shock ya, Bu ya. Ada yang shock, ada yang apa namanya, Bu? Karena kejadian masa lalu yang terlalu berat gitu, sampai trauma ada loh, Bu. Jadi jangan mengingat masa lalu kalau itu membuat kita makin sengsara. Ya, Bu ya, tutup aja, dikuburin masa lalu itu. Jangan diingat-ingat lagi. Yang diingat apa? Sekarang dan akan datang. Kita ngapain sekarang ini? Persiapan kita untuk masa depan apa? Ya, sekarang ada depan kita apa ya? Suami, istri, anak. Kan ada orang mengingat masa lalu, mantan-mantan tuh diingat semua. Malah dibanding-bandingin. Kalau seandainya saja dia sama orang dulu, mantan dulu, mungkin lebih bahagia kali ya. Sampai begitu pikirannya. Belum tentu ya, Pak. Ya belum tentu, itu perasaannya aja. Ya kan? Kenapa kita nggak jadi dengan orang itu? Berarti memang bukan jodoh kita. Walaupun kita katakan dulu dia perhatian. Ya, Bu ya? Iya. Dia perhatian, dia kasih sayang. Itu kan perasaan kita aja, Bu. Ya, nggak bisa dibandingin. Jodoh kita sekarang ini yang terbaik. Nggak bisa kita bandingin sama yang dulu. Berarti bukan pasangan hidup kita. Ibu saya tanya, kita punya gembok nih. Kalau bukan kuncinya, kebuka nggak? Nggak bisa. Iya. Jadi jodoh itu adalah memang itu pasangan hidup kita. Memang udah pas, Bu ya. Ibarat tadi gembok, ada kuncinya, kebuka, terbuka. Nah, begitu, Bu ya. Jadi apa yang ada di depan kita, itulah yang kita syukuri, yang kita pertahankan, lalu kita tingkatkan kualitasnya. Ibu ya. Jangan pernah berpikir keindahan masa lalu itu udah jadul. Ya, nggak usah diingat-ingat. Karena bisa jadi kesan masa lalu itu lebih berbekas. Ya, Bu ya. Karena mungkin cinta pertama kali ya. Sehingga teringat terus kata-katanya loh yang manis. Ya, itu seperti tipu daya iblis setan. Supaya merusak rumah tangga kita. Percayalah, Bu. Bahwa apa yang bukan di depan kita itu bukan hak kita, ya, bukan yang terbaik bagi kita. Yang ada di depan kita itulah yang terbaik untuk kita syukuri, kita pertahankan, kita kelola, dan kita tingkatkan kualitasnya. Lanjutkan, Bu, supaya lebih sempurna pemahamannya. Apapun saja usaha mereka, itu semua untuk mereka. Jika baik mendapat pahala,
jika buruk mendapat dosa. Ya, jadi apapun yang mereka usahakan dulu itu untuk bagian mereka. Kita nggak bisa mendapatkan apapun. Ya, kalau mereka dulu baik, ya pahala untuk mereka. Kalau mereka dulu buruk, ya keburukan untuk mereka. Nggak ada kaitannya sama kita, Bu. Ya, umpama ada orang zaman dulu berbuat baik, ya amalnya buat mereka. Kita nggak akan bisa mendapatkan apapun kalau kita nggak berbuat baik, ya Bu ya. Sama aja sebenarnya hidup itu samanya Bu, kan berulang tuh. Ya, sejarah itu akan terus berulang. Kalau kita hanya mengandalkan orang zaman dulu, oh mereka itu baik, soleh, hebat, tapi kita nggak mengikuti, ya malah kita malah bangga dengan orang zaman dulu, ya kita nggak dapat apa-apa, ya Bu ya. Jadi kalau kita mau berprestasi, kita mau hebat, ya kita harus berjuang sendiri. Nggak bisa kita mengandalkan ini dulu jasa kong saya, ya dulu dia jenderal, ya dia presiden, dia menteri. Nggak bisa Bu kalau kita ngandelin kehebatan siapapun, termasuk orang yang terdekat kita. Kalau kita mau hebat, mau sukses, kita pun harus berjuang. Itu amal kita, Bu. Amal mereka zaman dulu milik mereka, ya Bu. Amal kita zaman sekarang, inilah amal kita. Jangan sampai kita bangga dengan amal orang zaman dulu, sementara kita nggak berbuat apa-apa. Ya, itu berarti kita tidak bisa hidup dalam peningkatan dengan amal soleh. Kalau mereka dulu bisa berprestasi, kita pun harus bisa. Kalau perlu lebih bagus dari mereka. Kalau bisa Bu ya, minimal samalah. Ya, jangan sampai mereka mendapatkan suatu kesuksesan sebagai itu dan ini, sementara kita tidak mendapatkan apapun. Kenapa Bu? Karena kita tidak bergerak melakukan segala hal yang bermanfaat. Lanjut. Demikian juga untuk kalian sesuai apa yang diusahakan. Jika baik mendapat kenikmatan, jika buruk dapat siksaan. Sama Bu. Zaman dulu, zaman sekarang sama. Kalau kita berbuat baik, dapat kenikmatan. Di mana Bu? Di surga. Kalau kita berbuat buruk, kita mendapatkan siksaan di mana? Sama aja dengan orang zaman dulu. Sama-sama manusia. Kalau mereka soleh, juga mendapatkan pahala dan kebahagiaan. Kita juga sama Bu. Kalau kita soleh, sama. Nggak dibedakan sama Allah Bu ya. Jadi kita nih, orang zaman sekarang, orang zaman dulu, sama saja. Kalau kita berbuat baik, maka akan mendapatkan kenikmatan, kepuasan dalam surga. Kalau kita berbuat buruk, jelas kita akan mendapatkan derita, siksaan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjutkan Bu. Baik, berikutnya. Kelak tidak akan ditanyakan tentang apa yang mereka lakukan. Kalian akan bertanggungjawabkan atas apa yang kalian usahakan. Ya, jadi kita tidak akan ditanya apa perbuatan orang zaman dulu. Kalau mereka jahat, kita nggak ditanya, kenapa tuh zaman dulu jahat? Kok kamu diam aja, orang kita belum lahir? Gimana mau menolong mereka? Bagaimana mau memperbaiki mereka? Ya kan Bu? Iya. Jadi kita tidak akan ditanya terhadap perbuatan apapun yang mereka lakukan zaman dulu. Ya, apa mereka berbuat baik, berbuat buruk, itu tanggung jawab masing-masing. Kita pun sama Bu sekarang. Perbuatan kita nih tidak akan ditanyakan kepada orang zaman dulu. Nggak ditanyakan Bu. Kenapa tuh dulu anak cucumu kok nggak ibadah? Enggak Bu. Masing-masing membawa diri. Masing-masing membawa amal ya Bu ya. Jadi masing-masing kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan dan kita usahakan di muka bumi. Makanya Bu hati-hati. Semua yang kita ucapkan, kita lakukan ini akan ada pertanggungjawab di akhirat nanti. Mumpung masih hidup Bu, kita betul-betul menjaga iman Islam kita.
Jangan sampai salah langkah. Karena kalau kita udah meninggal dunia, habislah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita menuju kebaikan, menuju keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Bu. Biar cepat kelar. Ya. Dari itu wahai Yahudi, jangan suka berbangga diri dengan amal moyang sendiri. Itu semua tidak berarti. Kita jangan kayak orang Yahudi, Bu. Dia membanggakan Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Isa, dia bangga-bangga, Bu. Nabi Isa dulu orang soleh, orang baik-baik, tapi dia sendirinya nggak mau mengikuti. Ya. Apa agamanya Nabi Ibrahim, Bu, beserta anak keturunannya? Islam. Apa Nabi Islam? Tapi orang Yahudi sendiri nggak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Dia bangga punya Nabi yang hebat, Ibrahim, tapi tidak mau mengikuti agamanya. Itu namanya apa, Bu? Orang yang hanya pintar bicara, tapi buktinya tidak ada. Ngaku diri umat Nabi Ibrahim, tapi perilakunya malah bukan menunjukkan ajaran Nabi Ibrahim. Kita juga sama, Bu. Kita ngaku Nabi Muhammad, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sama aja, Bu. Nggak boleh kita seperti Yahudi. Kalau kita mengakui kita ini adalah Nabi Muhammad, ikuti dong apa yang telah diajarkan kepada kita. Apa tuh ajaran Nabi Muhammad, Bu? Sholat jangan tinggal, apalagi jaga hubungan baik, kan? Pada suami istri, anak, ke tetangga. Apalagi ajaran Nabi Muhammad, ya, tutup aurat, pakai jilbab. Ini kan banyak orang ditanya, kamu Nabi Muhammad, tapi nggak pakai jilbab, Bu, ya kan? Nah, itu nggak sesuai, berarti sama aja seperti orang Yahudi, ngaku dari umat Nabi Ibrahim, tetapi perilakunya tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini pelajaran penting bagi kita, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan segala persiapan-persiapan menuju masa depan di akhirat. Apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, apa yang mereka lakukan adalah untuk mereka sendiri. Masing-masing kita akan membawa amalnya masing-masing. Cepat atau lambat kita akan menuju ke sana, pulang ke asalnya. Asalnya siapa kita, Bu? Dari mana asal kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kembalinya seperti apa, Bu? Bisa husnul khatimah, apa su'ul khatimah. Tergantung amalnya, Bu, ya. Kalau amalnya di dunia itu tidak ada, ya, banyakkan dosanya dan tidak buru-buru bertaubat, dia akan meninggal su'ul khatimah. Kalau selama di dunia dia sibuk dengan amal solehnya, bertaubat, sholat tidak tertinggal, kebaikan-kebaikan dikumpulkan, dia akan meninggal husnul khatimah. Itulah sebaik-baik kembali manakala kita husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah, Ibu? Akhir kehidupan yang baik, ya. Mati dalam keadaan iman dan Islam, bukan lagi maksiat, Bu, ya. Kan ada orang meninggal lagi maksiat, lagi selingkuh, naudzubillah, Bu, ya. Lagi narkoba, ya kan? Lagi berantem, coba. Lagi selingkuhan, ya Allah, naudzubillah. Itu kematian su'ul khatimah. Semoga kita nanti di akhir hayat kita betul-betul kita meninggal dalam keadaan meninggal yang indah. Itu dalam keadaan iman Islam, berakhir dengan husnul khatimah. Kita akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersyukur kepada Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafartul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.